Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before it, let me introduce myself. My name is Marifatul Halimatus Sadia, and everyone calls me Rifa or Marifah dengan nomor NIM 2041 80105 dari Tatris Bahasa Inggris kelas D angkatan 2018. Di sini saya selama KPMDDR 2021 melakukan pengabdian dengan judul artikel peningkatan pemahaman kitab kuning dengan pelatihan kaidah pegon pada santriwati Pondok Pesantren Al Barokah Ponorogo. Tempat yang saya gunakan sebagai tempat pengabdian saya adalah di Pondok Pesantren Al Barokah. Pondok Pesantren Al Barokah merupakan pondok pesantren yang didirikan dan sekarang masih diasuh oleh Kiai Haji Om Suyono yang terletak di Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Di bawah naungan Pondok Pesantren Al Barokah, di sini memiliki suatu madrasah diniyah yang bernama Nurul Burhani yang diketuai atau dikepalai oleh Ustadz Kusluminan selaku menantu dari Kiai Haji Imam Suyono. Latar belakang alasan kenapa saya melakukan pengabdian ini adalah pertama karena minimnya pengetahuan tentang penulisan pegon dan terkait dengan benar sesuai dengan kaidah yang berakibat dalam melambatnya pemahaman santri dalam mendalami kajian kitab kuning. Jadi karena minimnya pengetahuan santriwan santriwati dalam menggunakan kaidah pegon yang baik dan benar. Lalu alasan kedua karena tidak adanya kelas persiapan diniyah di Madrasah Nurul Burhani yang dapat mempersiapkan santri lulusan sekolah umum atau non pesantren. Karena di sini memiliki 4 kelas yang ditempuh dalam waktu 4 tahun. Tidak ada kelas persiapan diniyah sebelum masuk ke kelas 1. Lalu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengabdian saya pertama adanya dari pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah sendiri itu Kiai Jam Siono, lalu Kepala Madrasah di Darul Burhani Ustadz Kozil Minan, pengurus putri Pondok Pesantren Al Barokah, lalu peserta pelatihan pegon yaitu dari kelas 1 Madrasah Diniyah Nurul Burhani. Metode ABCD, Asset Based Community Driven Development. Alur pengabdian yang saya gunakan yang pertama itu inkulturasi, perkenalan. Saya melakukan perizinan dan pemahaman maksud serta tujuan KPMDDR dengan berkoordinasi dengan pengasuh. Lalu tahap discovery, yaitu mengungkapkan informasi. Saya berkoordinasi dengan pengurus, terutama pengurus putri, untuk menggali informasi aset yang ada. Lalu proses desain, mengetahui aset dan mengidentifikasi peluang. Saya menentukan skala prioritas program dan pemetaan objek dari aset yang diteliti. Proses yang keempat yaitu define, mendukung keterlaksanaan program kerja. Dari situ saya melaksanakan kegiatan pelatihan pegon. Lalu yang terakhir yaitu refleksi, membuat tim sebagai rencana tindak lanjut. Jadi setelah proses atau program pengabdian ini selesai, masih diadakannya rencana tindak lanjut untuk menggali aset yang masih ada dan mengembangkannya lebih baik. Problem solving, satu kendala yang dialami adalah kendala waktu. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut, saya membuat solusi untuk membuat pengumuman H-1 hari setiap adanya kegiatan pelatihan pegon agar peserta dapat mengatur jadwal pribadi. Lalu melakukan mobilisasi masa sekitar 15 menit sebelumnya. Masalah yang kedua itu keterbatasan jumlah pertemuan dikarenakan pelatihan ini dilakukan 1 kali seminggu dalam kurun waktu 1 bulan. Itulah kenapa saya cuma mendapat 4 kali pertemuan dalam proses pengabdian. Jadi dari waktu itu saya memaksimalkan untuk membuat atau membimbing kader-kader sebagai pengadaan rencana tindak lanjut agar program ini tetap dapat berkembang. Faktor pendukung, adanya dukungan baik dari pengasuh, dari kepala madrasah, dari pengurus putri terutama, lalu adanya ketersediaan mulai dari dana, sarana dan prasarana yang dapat mensupport kegiatan ini dengan baik. Hasilnya dapat dilihat bahwasanya ada ketercapaian tujuan pelatihan di setiap pertemuan, lalu kemampuan peserta dalam penguasaan materi yang dapat dilihat dari hasil tes dan post-tes, lalu kepuasan pelayanan pengabdian, mulai dari narasumber maupun pelaksana kegiatan, dan pemahaman peserta dalam kajian kitab kuning yang dapat dilihat dari perkembangannya dalam pengajian, baik pengajian weton ataupun madrasah diniyah Nurul Burhani. That's all from me.
Saya berterima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pengabdian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.